habaib yang mudah-mudahan ini adalah untuk penerus dan pertahanan dari agama yang dibawa oleh Rasulullah. Di dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sesungguhnya Allah memberi nikmat kepada orang-orang mukminin dengan mengutus utusan dari kalangan sendiri. Jadi sama-sama manusia, bukan dari malaikat, bukan dari jin, tapi dari golongan sendiri. Tugasnya Rasulullah dan semua rasul-rasul itu yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya Allah. Sehingga tugasnya Nabi Muhammad sudah selesai dan perlu kita pertahankan. Menurut kami yang lebih utama ya para habaib yang muda-muda ini untuk mempertahankan. Yatlu alaihim ayatihi, yaitu membacakan ayat-ayatnya Allah. Sudah oleh Nabi Muhammad dibacakan mulai dari ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang kedua, wa yuzakkihim, tugasnya Rasulullah menyucikan mereka. Dulu di Ka'bah ada 360 patung sebelum Islam ini diturunkan oleh Allah. Bahkan Sayyidina Umar ini membuat menyembah patung tidak sama dengan yang lain. Sayyidina Umar membuat patung terdiri dari roti. Setelah disembah, wahai Tuhanku, saya lapar, minta tangannya. Ya tangannya diambil, dipotong, dimakan. Itu Tuhannya Sayyidina Umar sebelum Islam. Sampai setelah habis, baru buat lagi roti, disembah lagi itu. Tapi dengan adanya turunkan Rasulullah, wa yuzakkihim, disucikan mereka itu. Nah, kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitabah, yang keempat, wal hikmatah. Ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, mengajarkan Al-Quran. Dan kita ini penerusnya, terutama Habib yang muda-muda, ya pada tahap sekarang belajar. Ini yang harus diteruskan. Yang dipertahankan yaitu yuzakkihim, jangan menyembah orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, itu yang harus dinetralisir. Tapi yang harus diteruskan, dipelajari dulu. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Al-Quran pada mereka. Sehingga Ustadz Asmari ini mengambil langkah untuk mempertahankan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Dia membuka tahfidz yang sudah ke Turki. Ini 2 orang sudah tahfidz di Ustadz Asmari ini. Jadi yang pernah diselamati dulu itu. Ini ya tidak lain yaitu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmatah. Dan hikmatah ini ada 2. Satu, hukum-hukum sudah dijelaskan oleh Rasulullah, tinggal kita mempertahankan. Nomor 2, berarti hikmah-hikmah di dalam Al-Quran. Di Al-Quran ini tidak hanya dari hukum, tapi dari segi hikmah besar sekali. Seperti pada orang yang ahli bal-balan. Kalau berdakwah kepada orang yang ahli bal-balan, jangan nerangkan fikih, tapi terangkan sesuatu yang ada jurusan di sepak bola itu. Itu ada di Al-Quran. Karena kami menjumpai dan dipraktekkan oleh anak-anak di Sidogiri. Kalau main sepak bola,
kalau dibentur tidak ingin potong kakinya, itu yang dibaca, yang diamalkan, wa idza batastum jabbarin. Itu doanya bal-balan. Kalau dakwah kepada orang sepak bola, itu diterangkan, akan didengarkan itu kalau perlu diberanya. Bahkan itu prakteknya dibaca setelah sholat, kemudian disebutkan ke tangannya, ini bisa kuat, ini bisa seperti besi kalau dibentuk. Guru saya namanya Kiai Hasbullah sekarang, dulu masih senang bal-balan, orangnya kurus, tapi tidak berani nabrak orang yang lain itu, kena potong. Nah itu yang dibaca apa? Wa idza batastum jabbarin. Tapi itu dibaca 7 kali waktu setelah sholat itu, dan disebutkan ke tangannya digosokkan. Itu namanya hikmah, yang berarti hikmah yang di dalam Al-Quran, yang langsung dari Rasulullah. Ya apa? Man qara'a suratal waqi'ah lam yafkirhu abadan. Siapa yang istiqomah salat waqi'ah, membaca salat waqi'ah, maka tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Itu kalau diistiqomahkan. Kemudian apa? Dinetralisir oleh ulama-ulama salaf. Banyak yang sukses. Ya apa? Ada yang meriwayatkan dibaca 41 kali setiap habis jam 12. Ada yang meriwayatkan 41 kali setelah subuh. Ada lagi yang meriwayatkan 14 kali setelah asar. Ada yang meriwayatkan 3 kali setelah maghrib. Ada yang meriwayatkan pokok dibaca istiqomah, insya Allah rezekinya tidak akan. Nah itu kalau kepada orang bisnis, jangan nerangkan bal-balan, harus nerangkan masalah rezeki. Baru nanti kita dakwah itu berhasil. Jadi supaya mengikuti arus jalurnya orang-orang yang perlu didakwahi. Itu apa yang dikatakan hikmah. Ada riwayat tadi, Sayyidina Ali itu kalau ngomong, bahkan satu peperangan, waktu akan perang, ada orang mikul minyaknya kena tendang oleh kudanya Sayyidina Ali, tumpah, kemudian Sayyidina Ali turun, diperes sampai kembali utuh. Mengapa? Karena kekuatannya, tapi bukan kekuatannya Sayyidina Ali. Beliau meriwayatkan barang siapa yang membaca kalimat ini, jadi ya apa, ada yang namanya pengetaknya Sayyidina Ali. Itu kalau dibaca waktu akan pidato, itu orang-orang itu tidak akan ngomong dan ditutup ke yang lain kecuali memperhatikan. Yaitu lafalnya Bismillahil Khaliqil Akbar Harris mimma akhuhu wahdar la qudrata li mahlukin ma'al khaliqi kabhaya ain sad hamim ain sin qaf fa sayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Itu riwayat dari beliau itu yang diketemukan oleh bagian pejuang-pejuang itu. Ya kalau pedagang jangan ngamalkan itu, takor yang semak-semak. Bahkan ada teman saya Madura nyoba mau pidato, baca itu, terus ada yang ngomong satu kecap, jangan, itu langsung pingsan, karena dari mantapnya kepada ayat tersebut. Nah ini juga diperlukan sebagai kita itu untuk dakwah. Jadi tidak hanya dilengkapi dengan ilmu zahir, ilmu batin. Jadi harus, dan itu semuanya ada di Al-Quran. Kami pernah belajar Budi Rahayu namanya.
dari Banten. Itu ilmunya silat. Kalau itu dibaca bisa silat tanpa belajar. Jadi itu bahkan pernah saya jadi sekretarisnya waktu tahun 77 karena Golkar itu keren. Nah, saya di pondok sebagai kepala daerah melindungi pondok, ya, belajar itu. Doanya gampang, tapi struktur ijazahnya itu yang penting. Jadi doanya ya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau dipakai silat setelah ya Jabbar, saya minta silatnya Bruce Lee, ya jadi silatnya Bruce Lee. Nah, itu semuanya ada di Al-Quran, ada di Islam. Hanya kita belajar ini hanya jangan pokok ngerti sudah, jangan begitu. Jadi sampai kepada yakin. Karena saya yang diberitahu oleh Habib Soleh, pertama yusmi'u, mendengarkan dari riwayat, dari kitab. Nah, yang kedua yunsitu, diperhatikan. Nah, yang ketiga yu'minu, percaya. Yang keempat yukinu, diyakini. Kalau sudah diyakini, ini akan keluar fadilah apa yang ada di ayat itu. Seperti di awalnya Rotibul Aqros, walau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu wasi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu kalau oleh Sunan Kalijogo diamalkan. Tapi di hatinya, saya kalau batu ini tidak hancur, tidak akan berhenti mengamalkan dan tidak akan makan. Ya ternyata setelah dibacakan kepada batu, entah apa seminggu tidak makan, apa 40 hari tidak tahu membaca itu. Ternyata batu setelah diginikan hancur. Nah itu semuanya kehebatan Al-Quran, hanya tergantung tingkat keyakinan kita masing-masing. Maka saya mengharap kepada adik-adik para habaib ini, ya ilmu dalamnya harus diisi juga dengan cara banyak mengamalkan sesuatu. Kira-kira mau terjun kemana? Nah, kalau mau terjun ke bisnis, ya amalkan syarat waqi'ah. Ya, jadi itu mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini salah atau luput, ya kesalahan saya sendiri, karena saya tidak pateng di pondok dulu. Saya di pondok itu bagian tukang listrik sampai tidak ejab kepada sekolah. Jadi saya tahu ngaji sedikit karena barokahnya orang-orang yang dihidupi listrik itu bisa belajar. Jadi sehingga ya sekarang ya jadi orang yang tidak mampu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa manfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Sedikit Yai, saya kasih keterangan lebih lanjut mengenai yang Kiai Haji Abdul Ghani terangkan, masalah orang yang membaca surat Al-Waqi'ah. Ya Abdullah, ketika orang yang membaca Al-Waqi'ah, dia tidak akan fakir. Ini hadisnya Rasulullah SAW. Akan tetapi bagi kita, ketika kita beramal, haruslah didasari dengan rasa ikhlas. Karena syartul qabulil a'mal an yakuna ma'al ikhlas. Syarat diterimanya amal-amal itu harus bersama dengan rasa ikhlas. Jadi salah kalau kita membaca Al-Waqi'ah ditujukan untuk bisnis, atau biar laris, atau biar utangnya lunas.
Tetapi membaca waqiah karena Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan barokah kita membaca surah waqiah ini, Allah akan mudahkan rezeki kita. Allah akan mudahkan perdagangan kita dan lain sebagainya. Betapa salahnya ketika orang membaca surat Al-Waqiah, Ustaz saya banyak hutangnya Ustaz, 20 juta, baca waqiah setiap hari. 1 bulan, 2 bulan Ustaz saya baca setiap hari waqiah Ustaz, tapi kok hutang saya tetap banyak, tidak lunas-lunas. Kamu bayar hutang jangan pakai waqiah, tapi pakai fulus. Ini salah nih niat. Seharusnya orang membaca waqiah beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Betul ya, dia bilang. Betul ya. Kemudian tambahan lagi, alhamdulillah sangat banyak hikmah yang dibawakan Kiai Haji Abdul Ghani. Di antaranya kalian kalau ada di antara teman-temannya yang mau main sepak bola, mungkin kalau di kartu merah sama wasitnya biar bisa berubah jadi kartu kuning, minta wiridnya sama Kiai Abdul Ghani nanti. Iya. Biar menang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan istiqomah kita.